Itu pun tidak hanya hewan-hewan kecil, hewan-hewan besar pun seperti singa, harimau, serigala, ular, buaya, babi hutan, lebah, serangga, kura-kura pun bisa menyerang dan mengakibatkan petaka yang besar bagi manusia. Ini sedikit beberapa cuplikan. Sebenarnya banyak di luar sana kejadian-kejadian yang luar biasa menyeramkan. Tapi hanya saya berikan cuplikan sedikit ini. Seperti makhluk hidup lainnya di muka bumi, hewan juga idealnya dapat hidup berdampingan dengan manusia dan banyak memberikan keuntungan bagi manusia. Namun ternyata tak jarang keberadaan hewan dapat menjadi penyebab terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 peristiwa naas yang disebabkan oleh hewan. Diawali dengan peristiwa naas yang dialami oleh Steve Irwin, seorang pembawa acara TV The Crocodile Hunter atau sang pemburu buaya yang tersengat oleh ikan pari. Steve yang sangat terkenal sebagai pemburu hewan buas yang pemberani ini, selain mendokumentasikan segala perilaku hewan-hewan buas yang tidak lazim, juga memiliki dan mengelola Australia Zoo di Berwah, Queensland, Australia. Tapi naas pada 4 September 2006 lalu ketika ia melakukan syuting untuk sebuah acara televisi di Great Barrier Reef, Queensland, saat ia tengah melakukan pengambilan gambar di dekat seekor ikan pari atau stingray, tiba-tiba stingray merasa terdesak dikerumuni oleh banyak orang itu, secara refleks langsung menyerang Steve dengan menyengat tepat di dadanya. Steve pun segera berusaha untuk mencabutnya, namun duri-duri yang beracun yang masuk dalam dada Steve tersebut malah membuat robekan luka di jantungnya semakin melebar. Sehingga akhirnya Steve pun tidak dapat diselamatkan lagi. Dan Steve pun meninggal dunia pada usia yang ke-44 tahun. Di sepanjang sejarah Australia, Steve adalah orang ketiga yang meninggal dunia karena serangan stingray. Berikut adalah kisah seorang presenter yang tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit setelah seekor nyamuk tertelan saat ia tengah membacakan berita di televisi Taiwan. Seekor nyamuk bukan hanya berbahaya karena bisa menularkan penyakit malaria dan demam berdarah, akan tetapi nyamuk juga bisa mengakibatkan hal fatal jika masuk ke tenggorokan, terutama bila korban memiliki penyakit asma. Seperti kejadian yang menimpa Nona Huang ini. Peristiwa naas tersebut bermula saat ia sedang on air membaca berita dan ditonton ribuan pemirsa di rumah. Tiba-tiba saja seekor nyamuk masuk ke mulut dan tenggorokan presenter stasiun TV terkenal bernama Huang Jing ini. Sehingga asma yang diidap Nona Huang tersebut langsung kumat dan ia langsung drop saat itu juga. Nona Huang yang mengalami masa kritis karena serangan asma berat itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Untung saja seluruh kru televisi lainnya sigap dan mengisi berita yang saat itu mengalami gangguan dengan spot iklan selama beberapa menit sambil mempersiapkan presenter pengganti. Peristiwa naas yang selanjutnya dialami oleh wanita Pakistan paruh baya bernama Rashidan Bibi. Mengingat usianya tak mungkin lagi dapat mengandung anak, wanita ini merasa kebingungan lantaran perutnya membuncit layaknya wanita hamil. Selang 7 bulan kemudian perutnya makin membesar dan ia pun mulai merasakan sakit seiring perut yang kian membuncit. Merasa ada kejanggalan di kehamilannya, Bibi warga Chora Sagar, Pakistan ini segera memutuskan untuk memeriksakan kandungannya ke rumah sakit terdekat walaupun sehari-hari hidupnya dililit kemiskinan. Dokter yang menangannya lalu memutuskan untuk melakukan USG. Yang mengejutkan pun terjadi. Hasil USG menunjukkan bahwa selama 7 bulan ini ia telah membesarkan seekor ular di dalam perutnya. Diduga kejadian aneh ini bermula dari air yang diminumnya lewat kendi di rumahnya yang diduga terdapat benih ular. Keanehan sudah terasa 2 bulan berselang. Bibi mulai merasakan sakit pada perutnya mulai membesar. Nafsu makannya pun melonjak, bahkan ia sanggup menghabiskan 14 potong roti dalam sehari. Untuk mengeluarkan ular dari dalam tubuhnya, dokter menyarankan Bibi untuk dibedah. Beruntung, pemerintah Pakistan bersedia mendanai biaya operasi yang dibutuhkan Bibi, sehingga ular yang kini berukuran besar itu pun berhasil dikeluarkan dari perut perempuan malang tersebut. Peristiwa naas selanjutnya adalah kebakaran disebabkan oleh seekor kura-kura bernama Giovanni. Seekor kura-kura berusia 6 tahun dengan tubuh besar ini menjadi penyebab kebakaran di sebuah apartemen milik Mohammed Salem di wilayah New York, Amerika Serikat. Pasalnya, ketika Mohammed sedang pergi, Giovanni dan 2 kura-kura lainnya ia taruh di dalam sebuah akuarium kecil di lantai kamarnya merayap keluar akuarium dan menjelajah kamar Mohammed.
Tiba-tiba Giovanni menabrak lampu pijar Mohamed dan menumpahkan thinner di dekat peralatan lukis Mohamed. Lantas saja, kedua benda tersebut memercikan api dan membakar seluruh ruangan Mohamed yang dilapisi karpet dan berisi banyak kain. Seperti dikabarkan Telegraph, peristiwa yang terjadi pada Maret 2011 itu tak memakan korban jiwa, termasuk nyawa Giovanni sang kura-kura, karena ia berhasil diselamatkan oleh seorang petugas kebakaran yang sedang berusaha memadamkan api di kamar Mohamed. Namun naas, dua kura-kura lainnya mati akibat terbakar api. Akhir musim panas yang cerah di pantai South Mission, San Diego berubah berantakan ketika terdengar dengungan ribuan lebah. Sekitar 4.000 lebah menyerbu lokasi wisata populer yang ramai dikunjungi wisatawan pada Sabtu 2 Juli lalu. Pimpinan petugas penyelamat pantai Letnan Nick Lerma mengatakan pantai itu terpaksa ditutup selama 2 jam dan meminta seluruh wisatawan meninggalkan lokasi. Kekacauan di lokasi tersebut yang diperparah dengan tak adanya pawang lebah profesional yang sedang bertugas pada hari itu. Namun untungnya salah satu anak buah Letnan Lerma mempunyai pengalaman bekerja di peternakan lebah, berhasil memasukkan para lebah ke dalam kotak. Selama peristiwa tersebut dilaporkan 1 orang telah terluka parah akibat sengatan lebah tersebut. Berikutnya adalah seekor laba-laba yang bisa menyebabkan sebuah supermarket harus ditutup. Seekor laba-laba kecil ternyata dapat membawa dampak besar bagi sebuah supermarket di Jerman. Supermarket tersebut terpaksa harus ditutup karena telah ditemukan seekor laba-laba pisang beracun. Keberadaan laba-laba pisang beracun ini diketahui ketika merangkak keluar dari kotak buah-buahan yang dibuka pekerja. Laba-laba pisang merupakan salah satu spesies mematikan yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Mengetahui hal tersebut, seorang petugas supermarket pun segera mendatangkan para petugas pembasmi hama dan utusan dari kebun binatang Neunkirchen, Jerman. Mereka berupaya mengepung laba-laba yang diduga masih banyak terdapat di beberapa bagian supermarket. Dan lantaran kejadian itu, supermarket ditutup sementara. Dan peristiwa naas yang terakhir adalah seekor babi hutan yang menyerang bocah 8 tahun di Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi pada penghujung Juli 2011 lalu bermula ketika seekor babi hutan berukuran besar mengamuk di lahan pertanian milik warga Desa Tanjung, Padang Lawas Utara. Amukan babi tersebut mengakibatkan seorang bocah meninggal setelah digigit pada bagian leher, perut, dan kakinya. Serangan babi setinggi 1,5 meter itu juga mengakibatkan 5 orang terluka. Peristiwa naas itu terjadi saat korban Anhar Harahap bermain dengan teman-temannya. Saat sedang asyik, tiba-tiba babi besar menyeruduk Anhar dan menggigit leher, perut, dan kaki. Teman-teman Anhar pun mencoba menyelamatkannya. Namun malang, ia juga diserang hingga sekarat. Perempuan berusia 48 tahun yang kebetulan melihat peristiwa itu pun mencoba Berikut itu adalah sedikit cuplikan-cuplikan hewan yang bisa mengakibatkan petaka bagi manusia. Sebenarnya masih banyak yang tidak saya tampung di dalam presentasi kali ini. Seperti contohnya ada burung yang kemudian menyerang kepala orang, sampai orang ini kemudian lari pakai motor pun dikejarnya. Kemudian di Sidoarjo, monyet-monyet ya itu menyerang desa. Kemudian juga di kalau tidak Kalimantan, Sulawesi, harimau menyerang warga. Kemudian di yang terakhir kemarin itu di Australia, laba-laba menyerang manusia. Termasuk bahkan kanguru pun juga menyerang manusia. Ini adalah contoh secuplik betapa hewan-hewan dan juga alam semesta termasuk zat-zat kehidupan yang selama ini menghidupi manusia ini dilalaikan atau dilupakan oleh manusia. Mereka bisa menuntut keadilan kepada Allah.